IFCC merupakan singkatan dari Indonesian Forestry Certification Corporation. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa itu standar IFCC. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu IFCC atau Indonesian Forestry Certification Corporation. IFCC merupakan suatu organisasi yang ada di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC sendiri merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang dapat mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Selanjutnya, sertifikasi hutan menurut skema sertifikasi sendiri, skema sertifikasi hutan di Indonesia didasarkan atas persyaratan yang ditetapkan dalam standar IFCC untuk pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari sendiri merupakan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, serta ekonomi, dan elemen-elemen penting dalam pengembangan skema sertifikasi hutan dan pengelolaan hutan lestari, yaitu terbuka, secara transparan, dan berdasarkan hasil konsensus stakeholder lokal dan nasional yang berpengaruh terhadap manajemen hutan. Adapun persyaratan dokumen dari IFCC sendiri merupakan pengembangan standar baru dari IFCC atau bagian-bagiannya. Selanjutnya, review dan revisi standar IFCC serta memelihara standar IFCC termasuk kesalahan teknis, penulisan dan amandemen serta interpretasi. Dokumen-dokumen ini mencakup prosedur pengembangan standar IFCC yang berguna untuk memastikan objektivitas, efisiensi, transparansi, dan konsensus yang dibangun di antara stakeholder yang berpartisipasi. Adapun dokumen-dokumen sebagai acuan diperlukan untuk penerapan di dalam dokumennya, untuk referensi yang memiliki tanggal maupun tidak, serta yang terbaru dari dokumen yang menjadi referensi, yang termasuk di dalamnya yaitu amandemen. Adapun dokumen acuannya seperti konsensus, disadvantage stakeholder, draft inquiry, selanjutnya draft akhir, stakeholder kunci, review, revisi, stakeholder, standar, dan draft komite standarisasi. Adapun struktur organisasi dan tanggung jawab penyusun standar, yaitu ada rapat umum anggota, badan pengurus IFCC sendiri, sekretariat IFCC, dan koordinator kegiatan, selanjutnya komite standarisasi, dan yang terakhir ada drafting working group. Adapun proses penyusunan standar IFCC berdasarkan permintaan dari anggota IFCC sendiri, komite standarisasi, atau inisiatif sekretariat. Rancangan kegiatan tersebut harus disetujui oleh BP. Selanjutnya, pendekatan dan tahap rancangan kegiatan. Tujuan dan lingkup proses penyusunan standar, pengembangan dokumen baru atau bagian baru,
review dan revisi dari dokumen yang sudah ada. Selanjutnya, justifikasi perlunya suatu standar dan hasil yang diterapkan. Selanjutnya, rancangan kegiatan untuk koordinator. Dan selanjutnya kita akan masuk pada penilaian risiko atas dampak negatifnya. Adapun penilaian risiko atas potensi dampak negatif dari penerapan standar yaitu ada 3, seperti faktor-faktor negatif yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil. Selanjutnya, konsekuensi implementasi yang tidak diinginkan dan tindakan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Dan adapun tahap persiapan yang harus dilakukan sekretariat yaitu harus membuat pengumuman publik. Dimulainya proses penyusunan standar pada waktu yang tepat di website dan media yang sesuai agar dapat memberikan kesempatan bagi stakeholder untuk berpartisipasi. Pengumumannya sendiri meliputi gambaran proses penyusunan standar, akses pada rancangan kegiatan, informasi tentang peluang bagi stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses, dan undangan untuk mengomentari lingkup dan proses penyusunan standar, termasuk instruksi dan cara menyampaikan komentar. Dan yang terakhir itu ada prosedur penyusunan standar yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya itu ada komite standarisasi. Adapun prosedur untuk pembentukan komite standarisasi yang berlaku yaitu untuk pertama kalinya pembentukan komite standarisasi dan pembaruan berkala komite standarisasi, pembaruan komite standarisasi terhubung dengan pengembangan standar baru atau revisi standar, dan pengangkatan anggota baru. Selanjutnya, sekretariat harus melakukan pemetaan stakeholder dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi stakeholder yang relevan dengan tujuan dan lingkup penyusunan standar, kebutuhan, serta kendala dari partisipasi mereka. Dan pemetaan stakeholder sendiri harus mengidentifikasi stakeholder kunci dan disadvantage stakeholder, serta tindakan mengatasi kendala partisipasi dari mereka. Selanjutnya itu ada tahap inquiry atau inquiry draft. Inquiry draft sendiri akan diedarkan kepada anggota IFCC untuk periode konsultasi selama 4 minggu, di mana diperlukannya konsultasi antar sesama anggota IFCC dan konsultasi publik. Periode konsultasi dan metode yang ditetapkan untuk publik. Inquiry draft sendiri untuk standar baru akan diuji melalui proyek percontohan, dan hasil pengujian akan dipertimbangkan oleh komisi standarisasi. Selanjutnya itu ada tahap persetujuan. Ada draft final, yang draft final sendiri diajukan untuk tahap persetujuan secara bersama-sama dengan laporan pengembangan yang menyediakan bukti-bukti atau menyertakan bukti-bukti pada proses pemenuhan prosedur dokumen.
Adapun beberapa proses pemenuhan prosedur itu seperti jadwal proses pengembangan standar. Selanjutnya itu ada informasi tentang pengumuman dimulainya pengembangan standar dan informasi tentang konsultasi publik atau anggota IFCC sendiri. Selanjutnya itu ada review berkala dari standar. Standar atau dokumen normatif sendiri harus direview dalam waktu tidak melebihi 5 tahun atau harus kurang dari 5 tahun, dan review sendiri harus mempertimbangkan feedback atau timbal balik yang diterima selama penerapan standar dan gap analisis. Jika diperlukan suatu konsultasi stakeholder harus diselenggarakan. Dan selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Dan dari pengambilan keputusan tersebut berdasarkan feedback yang diterima selama periode penerapan standar, hasil gap analisis atau konsultasi tersebut, IFCC sendiri harus memutuskan apakah tetap akan menggunakan standar yang ada atau diperlukannya revisi standar. Adapun revisi standar sendiri seperti revisi normal, revisi editorial, dan revisi time critical. Selanjutnya penanganan keluhan banding dan rekaman proses pengembangan. Pada setiap pengaduan yang substantif atau prosedural atau adapun perbandingan yang harus diselesaikan dengan menggunakan prosedur resolusi keluhan dan banding IFCC yang dijelaskan dalam resolusi IFCC PD 1002. Catatan yang harus disimpan sampai selesainya review atau revisi berikutnya. Catatan setidaknya disimpan minimal 5 tahun setelah publikasi standar, dan juga harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sesuai permintaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai IFCC atau standar dan pedoman IFCC, Indonesian Forestry Certification Cooperation. Jika ada salah dalam penyampaian atau dalam saya menjelaskan standar dan pedoman tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum